kami dari kelompok 9 Bahasa Indonesia akan menjelaskan hasil analisis kami terhadap salah satu novel sejarah yang berjudul Bumi Manusia karyanya Pak Pramudia Anantatur. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rika Depro Serta Swastika. Nama saya Jane Mustika. Nama saya Kalisana Denaira. Nama saya Nisa Amanda. Yuk kita tonton bersama-sama semuanya. Rika saya, bumi manusia dengan segala persoalannya. Ibu kok pribumi? Jowo. Aku gak gelem dadi Indo. Aku kepengen koyo mama, pribumi. Sinopsis dari novel ini adalah Bumi Manusia adalah sebuah novel sejarah karya Pramudia Anantatur yang mengisahkan seorang pribumi, siswa Hogereburger School atau yang kerap disapa HBS bernama Minke. Suatu hari ini, ia diajak oleh Robert Surhoff untuk ke rumah temannya, yaitu Robert Mellema. Di sana, ia bertemu dengan adiknya Robert, gadis cantik berdarah campuran pribumi Belanda bernama Annelies Mellema. Ia bercengkrama dengan mereka dan mendekatkan dirinya dengan Anne. Selain itu, ia juga dipertemukan dengan ibundanya, yaitu Nyai Ontosoroh, yang meskipun nih tidak pernah bersekolah, memiliki kecakapan yang baik dalam ilmu pengetahuan, seperti bisa membaca, bisa menulis, dan fasih dalam berbahasa Belanda. Karena kedekatannya dengan Annelies, dia pun tinggal di sana nih bersama keluarga Mellema. Namun pada suatu hari, keluarganya melarangnya untuk berhubungan dengan keluarga Mellema, terutama dengan Nyai. Karena nih, Nyai adalah budak dari seorang saudagar Belanda bernama Herman Mellema. Dan mereka memiliki 2 anak tanpa ikatan pernikahan. Akan tetapi, ia tetap kembali ke keluarga itu karena Darsam, sang penjaga keluarga, kerap mengincarnya dan memintanya untuk kembali ke rumah keluarga Mellema sebab Annelies ini merindukannya. Minke nih kadang bertanya, kemana ke Tuan Mellema dan kenapa Nyai mengelola perusahaan itu sendirian? Diceritakanlah bahwa dulu Nyai, Tuan Mellema, Robert Mellema, dan Annelies Mellema hidup dengan harmonis. Sampai suatu saat, anak sah dari mantan istri Tuan Mellema dari Belanda datang ke Indonesia. Namanya Maurits Mellema. Ia mengkonfrontasi Herman Mellema atas keacuhannya terhadap mantan istrinya dan menuntut harta atas perusahaan. Sejak peristiwa itulah ia menjadi sering mabuk-mabukan dan meninggalkan kewajibannya di rumah. Suatu malam, Minke, Annelies, Nyai, dan Darsam menemukan sang kepala keluarga yaitu Herman Mellema meninggal di bordil milik Babah Acok. Ia sudah tergeletak di kasur dengan busa di mulutnya karena keracunan. Kehidupan setelah kematian Tuan Mellema begitu menyedihkan. Alasan kematiannya nih termuat di dalam koran-koran terkenal. Dan namanya Nyai, Minke, Annelies, dan Darsam terketik berkali-kali dalam surat kabar itu. Keterkaitannya dalam skandal tersebut membuat keluarga Minke khawatir. Demi keselamatannya, ia pun harus menunda kegiatan sekolahnya di HBS. Untungnya nih, pelaku sudah ditemukan dan diberikan hukuman sesuai tindakan karena telah meracuni Herman Mellema. Walaupun Minke sempat dikeluarkan dari HBS, namun karena kebrilianannya dalam ilmu pengetahuan, dia pun diterima kembali. Ia pun berhasil lulus dari sekolah tersebut dan mengajak Annelies Mellema ke dalam acara kelulusannya. Setelah kelulusannya, ia menikah dengan pujaan hatinya, yaitu Annelies Mellema. Ujian hidupnya tidak berhenti di situ aja nih. Setelah kematian Herman Mellema, anak sah Tuan Mellema dari Belanda yaitu Maurits kembali menuntut harta Tuan Mellema yang selama ini dikelola oleh Nyai Ontosoroh, terutama harta perusahaan. Lebih buruknya lagi, sekarang bukan hanya harta yang ia tuntut, namun Annelies yang selama ini dirawat oleh Nyai Ontosoroh juga harus dituntut untuk dibawa ke Belanda karena merupakan anak sah dari Tuan Mellema. Nyai, Annelies, Minke berusaha keras untuk mempertahankan Annelies dan perusahaan. Karena itu, selalu dikelola oleh Nyai dan terutama Annelies adalah istri Minke. Pada akhirnya perusahaan berhasil diambil alih dan Annelies harus meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoroh ke Belanda. Begitu menyedihkan, bukan? Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur novel sejarah. Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita atau orientasi. Orientasi pada cerita ini dimulai dengan perkenalan sang tokoh utama yaitu Minke, seorang pelajar pribumi yang bersekolah di HBS. Pada suatu hari, Minke diajak oleh temannya Robert Surhoff untuk mengunjungi salah satu rumah kenalannya yakni Robert Mellema. Di sana, Minke bertemu dengan sang adik Annelies Mellema dan juga ibunda dari Mellema bersaudara yang dikenal dengan sebutan Nyai Ontosoroh. Seiring waktu berjalan dan Minke mulai mempelajari tentang keluarga Mellema, dirinya yang awalnya hanya sekedar kagum akan paras indah Annelies dan juga kegigihan ibundanya, Nyai Ontosoroh yang menurutnya berbeda dengan nyai-nyai yang lainnya, pun merasa dirinya kian lama semakin terikat erat secara batin dengan keluarga tersebut.
Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa pada cerita ini adalah saat dimana diceritakannya awal mula pertemuan Nyai Ontosoro dan Herman Melema yang juga menjadi awal permasalahan di keluarga mereka, yakni dimana sang anak dari istri sah Herman Melema yaitu Maulid Melema datang ke rumah mereka di Wonokromo untuk meminta pertanggungjawab dari ayahnya. Serta fakta yang diberitahu bahwa hubungan antara Herman Melema dan juga Nyai Ontosoro hanyalah sebatas tuan dan gundik yang tidak pernah terikat pernikahan secara sah. Hal inilah yang menjadi awal mula keruntuhan di keluarga mereka. Yang ketiga adalah menuju konflik. Menuju konflik pada cerita ini adalah saat terjadi penangkapan paksa terhadap Mingke di Wonokromo yang ternyata merupakan perintah dari bupati atau ayahnya sendiri. Mingke yang malah diduga mempunyai hubungan dengan Nyai membuat sang ayah murka dan takut nama baiknya sebagai bupati akan tercoreng. Tak hanya itu, saat Mingke kembali pulang ke Wonokromo, ia juga merasa diuntit oleh salah seorang bertubuh gendut dan bermata sipit. Suatu hari setelah berjalan keliling dengan Enolis, ia mendapati orang tersebut berada di depan pagar rumah Nyai, yang kemudian ia memberitahu kepada Darsam dan mereka pun mengejar orang tersebut sampai ke rumah bordil milik Babah Acong. Berikutnya adalah puncak konflik. Puncak konflik terjadi pada saat Mingke dan Darsam mengejar orang tersebut hingga ke gedung milik Babah Acong. Namun sesaat sampai di sana, betapa terkejutnya mereka malah menemukan Herman Melema telah dalam keadaan tak bernyawa di salah satu kamar dalam gedung tersebut. Pada saat persidangan, Nyai Ontosoro sempat ditetapkan sebagai salah satu tersangka, namun pada akhirnya ia tetap bebas dari tuduhan. Akan tetapi, Mingke yang namanya ikut terseret dalam kasus tersebut membuat dirinya terpaksa harus dikeluarkan dari HBS. Tak lama setelah itu, Enolis dan Mingke menikah sah secara agama. Namun, di mata hukum, pernikahan mereka dianggap tidak sah sehingga membuat Enolis harus dipulangkan ke Belanda. Hal ini dikuatkan dengan bukti bahwa Nyai Ontosoro sebagai ibu kandungnya tidak pernah dinikahi secara sah baik dalam agama ataupun secara hukum, sehingga membuat ia tak memiliki hak asuh apapun atas Enolis. Yang terakhir adalah penyelesaian atau resolusi. Setelah kalah di pengadilan, hasil akhir mengatakan bahwa Enolis tetap harus dipulangkan ke Netherlands dan tinggal di sana bersama walinya. Mingke dan Nyai pun tidak mempunyai kesempatan hanya untuk sekedar mengantar Enolis pulang ke Belanda. Pada akhirnya, mereka harus menerima kekalahan mereka dengan lapang dada karena bagi mereka telah melawan penindasan dan ketidakadilan terhadap pribumi itu dengan cara yang sehormat-hormatnya. Baik, mari kita mulai menganalisis kaidah kebahasan yang terkandung di dalam novel sejarah Bumi Manusia. Pertama-tama mari kita bahas dari menggunakan kalimat bermakna lampau. Nah, pada novel sejarah Bumi Manusia ini terkandung banyak sekali kalimat bermakna lampau. Kami memberikan 3 contoh sebagai bukti bahwa adanya kalimat lampau pada novel tersebut. Nah, yang pertama adalah dahulu ibuku belum mampu menyewa pengacara. Lalu yang kedua, tadi orangnya masih menunggu. Lalu yang ketiga, ia bercerita telah 5 kali melihat Annelies, hanya tak pernah mendapat kesempatan bicara, bahkan bersalaman pun hampir-hampir tidak. Nah, dari ketiga kalimat ini, kita dapat melihat kata yang dapat menandakan bahwa kalimat tersebut bermakna lampau, yakni dari yang kalimat pertama yaitu dahulu, lalu yang kedua adalah tadi, dan yang ketiga adalah telah. Selanjutnya adalah menggunakan konjungsi kronologis atau temporal. Nah, sebagai contoh, kami menyediakan 3 kalimat yang menggunakan konjungsi tersebut. Yang pertama, setelah kedatangan Insinyur Malema, perubahan terjadi dengan hebatnya. Lalu yang kedua, kemudian ia kenakan padaku kain batik dengan ikat pinggang perak. Lalu yang ketiga, sejak kecil kau tak pernah sekalipun mencubit aku. Nah, dari ketiga kalimat tersebut, jelas sekali konjungsi kronologis atau temporalnya adalah yang pertama. Dari kalimat pertama adalah setelah, lalu yang kedua adalah kemudian, lalu yang ketiga adalah sejak. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ketiga dari novel sejarah Bumi Manusia yang kami telah rangkum adalah menggunakan kata kerja material. Yang pertama adalah aku mengangguk-angguk menyetujui, mengerti itu juga kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman beradab. Lalu yang kedua, jalan setengah kaki dengan bantuan tangan merangkak membawa beban kedongkolan di punggung seperti kerang. Lalu yang ketiga, ia menyalami ayahanda. Kata kerja yang digunakan dari ketiga kalimat tersebut adalah kata kerja material, mengangguk-angguk, lalu merangkak, dan juga menyalami. Kaidah kebahasaan yang keempat dari novel sejarah Bumi Manusia ini adalah menggunakan kalimat tak langsung, di mana kami mendapatkan sebagai contoh 3 di antara banyak, yakni yang pertama maksudku menyampaikan ini, sahabat, tak lain untuk tambahan pemandangan tentang hal yang tidak banyak ditemukan di Hindia. Lalu yang kedua, menurut perkiraanku, ia terlalu lama mencium tangan itu. Lalu yang terakhir, pada dasarnya mereka sudah mengharapkan kematian Papa Annelies. Dari ketiga kalimat tersebut, kita bisa lihat dari kata kerja yang ditampilkan dari kalimat tersebut adalah menyampaikan, menurut, dan juga mengharapkan. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah menggunakan kata kerja mental. Yang pertama adalah dan Jan Merais mulai belajar mengagumi dan mencintai bangsa pribumi yang gagah berwira ini, berwatak dan berpribadi kuat ini. Yang
kedua, Mama pun melarang aku mencarinya. Lalu yang ketiga, Mama sudah mulai melupakan perasaannya sendiri. Dari ketiga kalimat tersebut, terdapat 4 kata kerja mental, yaitu mengagumi, mencintai, melarang, dan juga melupakan. Kaidah kebahasan yang keenam adalah menggunakan dialog, di mana dialog itu sendiri dapat dicirikan dengan menggunakan tanda petik 2 di awal dan di akhir dari kalimat tersebut. Nah, yang pertama, bagaimana Nyo? Mengapa kau diam saja? Lupa kau pada adatmu. Terlalu cantik, Mama. Apa kata yang tepat untuk cantiknya cantik? Ya begitulah kau, An. Lalu yang kedua, kita kalah, Ma, bisikku. Kita telah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Kaidah kebahasan yang terakhir adalah menggunakan kata-kata sifat, di mana dalam novel sejarah ini kami menggunakannya untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Yang pertama adalah juga ada seorang dewi di Surabaya ini. Cantik, tiada bandingan, yang tepat, diikat oleh lapisan daging yang tepat. Lalu yang kedua adalah ia merindukan datangnya seorang pangeran yang gagah, ganteng, perwira, lebih agung daripada para dewa. Lalu yang terakhir adalah kita harus tabah, Nyai Tuan. Nah, dari ketiga kalimat ini, kata sifatnya adalah cantik, gagah, ganteng, agung, dan juga tabah. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang nilai sosial apa sih yang terdapat di novel sejarah Bumi Manusia. Yang pertama, kasih sayang. Di halaman 32 terdapat kalimat "Mama marah bila aku tak menyayanginya", merupakan wujud nilai kasih sayang yang ditampilkan oleh tokoh Annelies. Annelies akan dimarahi oleh ibunya jika dia tak memiliki rasa sayang terhadap sesama dan juga kepada segala hal yang telah memberinya kehidupan. Wujud nilai kasih sayang ini dari tokoh Annelies merupakan salah satu sikap hidup yang patut dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia. Yang kedua, peduli sesama. Dalam kalimat, Papa merasa iba melihat bangsa Jawa yang sudah sedemikian dalam kejatuhannya, merupakan rasa iba dan simpati dari ayah Miriam terhadap bangsa Jawa yang mengalami keterbelakangan pengetahuan karena kurangnya pendidikan di zaman kolonial Belanda. Bentuk rasa peduli ayah Miriam terhadap bangsa Jawa merupakan wujud nilai sosial yang patut dijadikan contoh dalam kehidupan manusia. Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, manusia harus hidup berdampingan dan saling memberi dukungan tanpa membedakan agama, suku, budaya, bahkan selanjutnya yakni nilai budaya. Pada halaman 349 terdapat kutipan yang menggambarkan bahwa Bunda sedang memberi pengetahuan kepada Mingke tentang budaya Jawa, yaitu ujangan yang sakral untuk orang Jawa, di mana keris digambarkan oleh Bunda adalah lambang kewaspadaan. Selanjutnya, nilai moral yang pertama yakni empati. Pada halaman 376 terdapat kutipan yang menceritakan tentang Dr. Martinet yang sangat sedih karena tidak dapat membantu Nyai dan Mingke saat mereka dalam kesulitan. Rasa memahami penderitaan dan kesulitan orang lain merupakan wujud dari sikap empati yang merupakan. Selanjutnya, bakti kepada orang tua. Pada halaman 137 terdapat kutipan, tak ada yang perlu kubantah, memang harus patuh. Pada kutipan tersebut, Mingke sebagai tokoh aku selalu menuruti perkataan bundanya. Segala hal yang dinasihati oleh ibunya selalu didengar dan diturutinya sebagai seorang anak. Sikap Mingke tersebut merupakan wujud bakti anak pada orang tua yang merupakan wujud dari nilai moral. Untuk nusa dan bangsa. Nah, udah pada paham belum teman-teman? Tentang analisis struktur novel Bumi Manusia, Kaidah kebahasan novel Bumi Manusia, serta nilai-nilai yang terkandung dalam novel Bumi Manusia. Nah, kalau udah pada paham, jangan lupa dong berikan like, subscribe, dan komen di bawah. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Nanti kita ketemu lagi ya.